pemirsa, kembali lagi di Breaking News dengan saya Vanessa Mai Panggabean dan rekan saya Kesha Putrayandrani. Baik, kali ini kami akan memberitakan tentang penyakit DBD atau bisa disebut juga dengan demam berdarah dingin. dan kami juga akan memberitakan tentang tingkat literasi pendidikan Indonesia yang masih rendah. Berita pada hari ini, tingkat literasi siswa Indonesia masih rendah dari tantangan pendidikan nasional. Bekasi, 2 September 2025 melaporkan, rendahnya tingkat literasi siswa di Indonesia masih menjadi sorotan serius. Survei terbaru dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemendikbudristek menunjukkan bahwa rata-rata siswa Indonesia hanya membaca 15-30 menit per hari, jauh di bawah standar internasional yang merekomendasikan minimal 1 jam membaca. Temuan ini menegaskan bahwa meski berbagai program literasi telah digencarkan dalam beberapa tahun terakhir, hasilnya masih belum maksimal. Kemampuan membaca siswa Indonesia bukan hanya sebatas jumlah waktu membaca, tetapi juga kualitas pemahaman yang dinilai masih rendah. Kurangnya budaya membaca, baik di sekolah maupun di rumah, menjadi salah satu penyebab rendahnya literasi. Selain itu, akses terhadap bahan bacaan masih terbatas di sejumlah daerah, dan penggunaan gawai yang lebih banyak dimanfaatkan untuk hiburan juga turut memperparah keadaan. Anak-anak sekarang lebih sering menonton video pendek di media sosial dibandingkan membaca buku. Hal ini tentu berpengaruh pada kemampuan memahami teks, ujar Profesor Aminuddin Aziz, Badan Bahasa. Rendahnya literasi berdampak langsung pada kemampuan akademik siswa serta daya saing mereka di tingkat global. Data PISA bahkan menempatkan Indonesia di peringkat bawah dalam kategori kemampuan membaca. Rendahnya literasi berdampak langsung pada kemampuan akademik siswa serta daya saing mereka di tingkat global. Data Program for International Student Assessment atau PISA bahkan menempatkan Indonesia di peringkat bawah dalam kategori kemampuan membaca, menulis, dan berpikir kritis. Kondisi ini membuat siswa Indonesia cenderung kesulitan saat menghadapi soal-soal berbasis analisis atau problem solving. Pakar pendidikan menilai bahwa lemahnya literasi juga dapat menghambat inovasi generasi muda di masa depan. Tanpa kemampuan literasi yang kuat, sulit bagi siswa Indonesia untuk bersaing di era global yang penuh dengan tantangan dan persaingan pengetahuan, jelas Aminuddin. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah telah meluncurkan Gerakan Literasi Sekolah atau GLS yang mewajibkan siswa membaca 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Beberapa sekolah juga telah membuat pojok baca dan memanfaatkan perpustakaan digital. Namun, pakar menilai upaya itu belum cukup tanpa dukungan orang tua dan masyarakat. Jika di rumah anak tidak terbiasa membaca, maka usaha sekolah tidak maksimal. Orang tua harus memberi contoh dan mendampingi anak, kata Iwan Syahril, Dirjen PDM. Pemerintah berharap sekolah, keluarga, dan masyarakat dapat bersinergi untuk membangun budaya literasi yang kuat. Dengan literasi yang baik, generasi muda Indonesia diharapkan mampu bersaing di era global dan menjadi sumber daya manusia yang unggul. Musim hujan datang, waspadai penyakit demam berdarah dengue atau bisa juga disebut dengan DBD. Salah satu penyakit yang sering meningkat kasusnya pada musim ini adalah demam berdarah dengue. Penyakit yang disebabkan oleh virus dengue dan ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti ini dapat menimbulkan gejala serius seperti demam tinggi, sakit kepala, nyeri tubuh, mual, dan juga ruam. Jika tidak ditangani dengan tepat, DBD dapat menyebabkan komplikasi yang membahayakan jiwa. Dikutip dalam laman website Kementerian Kesehatan bahwa Indonesia pada minggu ke-43 tahun 2024 dilaporkan 2010.644 kasus dengan 1.239 kematian akibat DBD yang terjadi di 259 kabupaten atau kota di 32 provinsi. Sementara itu, di Jakarta, lonjakan cukup tinggi terjadi di bulan April-Mei. Angka sampai September tembus 12.000 lebih kasus DBD. Jumlah kasus pada Maret sekitar 2.000-an, sementara April 3.000-an kasus. Kemudian Mei dan seterusnya mulai turun. Untuk itu, penting bagi kita mengetahui penyebab, bagaimana gejala DBD, dan tips untuk mencegahnya.
Virus ini masuk ke dalam tubuh manusia saat nyamuk menggigit. Nyamuk Aedes aegypti memiliki ciri tubuh hitam pekat dengan 2 garis putih vertikal di punggung serta garis-garis putih horizontal di kakinya. Nyamuk ini aktif menggigit terutama pada pagi hingga sore hari, tetapi kadang juga pada malam hari. Mereka lebih sering ditemukan di dalam rumah yang gelap dan sejuk dibandingkan dengan area luar rumah yang panas. Biasanya gejala DBD akan muncul mulai 4 hingga 10 hari setelah mendapat gigitan nyamuk. Penyakit ini bisa menyebabkan demam tinggi hingga 40 derajat Celcius, dan adapun gejala meliputi demam tinggi, ruam pada kulit, nyeri pada sendi dan otot, dan juga mual dan muntah. Gejala demam berdarah yang parah seringkali muncul setelah demam hilang, diantaranya sakit perut parah, muntah, terus-menerus disertai darah, gusi atau hidung berdarah, pernafasan cepat, kelelahan, dan merasa lemah. Sekian berita yang kami sampaikan. Saya Vanessa Mai Panggabean. Saya Kesha